Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, hawanya di Pantura ini panas sekali. Saya kalau tidak pakai AC dan selalu kipas-kipas, karena kipas-kipas ini menjadi saya merasa keringatnya berkurang. Di gereja, kalau tidak ada AC di Pantura ini, panasnya minta ampun. Maka kalau hari Minggu misa itu selalu ada AC. Tetapi kalau hari biasa AC tidak dinyalakan, hanya kipas angin. Dan umatnya sedikit, ini bisa kipas-kipas. Suatu saat ada perayaan besar di paroki. Dan kemudian orang saling berebut untuk duduk di depan AC. Dan di depan AC pun rasanya masih panas. Orang harus kipas-kipas. Nah, suatu saat ada ibu yang sudah duduk di depan AC. Kemudian dia meletakkan kipas dengan bukunya. Dan ada umat lain yang datang juga. Kemudian dia juga langsung menyingkirkan dari tas dan kipas angin ibu tadi. Atau kipas yang bukan kipas angin tapi kipas manual begini. Kemudian juga buku teks misanya juga untuk kipas-kipas itu disingkirkan. Ketika ibu tadi datang lagi, sudah ditempati orang lain, marahlah ibu itu. Berantem berdua, karena yang satu menyuruh pergi, yang satu merasakan dia yang berhak di tempat itu. Sementara yang satu yang baru datang merasakan setiap minggu saya misa di situ duduknya, maka itu tempat duduk saya. Mereka berantem sampai pukul-pukulan, lempar-lemparan buku. Padahal sebelum misa, kemudian akhirnya orang pada melihat semuanya langsung, diam-diam. Jangan ribut, ini mau misa. Sudah di dalam gereja. Tinggal beberapa menit lagi misa mulai. Malah berantem, pukul-pukulan. Dan nanti kalau komuni, sambut komuni, sakramen Maha Kudus. Dengan enteng menyambut sakramen Maha Kudus. Padahal sebelum misa, pukul-pukulan. Mungkin karena kepercayaannya ini sudah diabsolusi, sudah menyesal, maka berhak untuk menerima komuni juga atau sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Taurat yang disempurnakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, hidup keagamaanmu harus lebih baik daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Memang kamu mengatakan jangan membunuh. Yang membunuh harus dihukum. Tetapi ada perintah yang disempurnakan oleh Yesus. Yaitu kalau kamu marah kepada saudaramu, jahil, kafir, kamu harus diadili di mahkamah agama. Kamu harus dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kamu membawa persembahan, dan ternyata kamu ingat, kamu masih berantem dengan saudaramu, dengan sesamamu, maka tinggalkan persembahan itu dan berdamai dulu, supaya persembahanmu bermakna. Tetapi kalau kamu memberi persembahan sebesar apapun persembahan itu, seberharga apapun secara duniawi, itu menjadi tidak berharga ketika kamu masih membenci saudaramu, masih bermusuhan, masih selalu berantem. Ini yang beda dari Taurat. Matius masih menekankan kritiknya dengan halus, tetapi mulai mengatakan bahwa Taurat yang disempurnakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang utama hukum kasih oleh Yesus adalah bagaimana jiwa orang itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana ketika beribadah itu sungguh didasarkan kepada kehidupan yang nyata, bukan mengambang. Kita baik ketika sedang ekaristi, ketika sedang doa, ketika sedang merenungkan kitab suci. Tetapi ketika sudah selesai upacara itu semua, kita menjadi jahat terhadap orang lain. Maka itu tidak bisa terjadi sebagai
orang yang beriman. Maka ketika kita masih curang terhadap orang lain, masih berantem terhadap orang lain, kita perlu berdamai dulu sebelum kita memberi persembahan, sebelum kita mengungkapkan syukur pada Tuhan. Maka doa Bapa kami itu sangat-sangat kalau dihayati berat dilaksanakan. Ampunilah aku sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Ampunilah aku sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Maka Tuhan, aku tidak bisa diampuni kalau aku tidak mengampuni sesamaku. Nah, ini menjadi sesuatu pelajaran atau masukan bagi kita. Maka kalau kita hanya di bibir saja, lamis, hanya tinggal di luaran, kita bisa berdoa Bapa kami sehari 50 kali. Ampunilah aku ya Tuhan, sebagaimana aku mengampuni yang bersalah kepadaku. Kita bisa mengucapkan berkali-kali tanpa menghayati, tanpa makna, dan tidak ada rahmat dalam hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha mengampuni, ketika kita membawa persembahan dan syukur kita kepada Tuhan, dan kita sudah berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, di situ baru kita akan sempurna, tidak hanya berdasarkan Taurat, tetapi berdasarkan hukum kasih Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Jebret, 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 jebret.